Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Pasaribu dalam program Kombur di channel ini. Dan sebelum kita lanjut, saya doakan semua kawan-kawan viewer senantiasa sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Aduh, yang seriawan channel ini jika kawan-kawan merasa diskusi kali ini punya manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau tidak ada manfaat, anggap saja angin lalu gitu. Dan jangan lupa klik atau aktifkan lonceng notifikasinya yang terdapat di pojok kanan atas channel ini, serta tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar agar kita tetap terhubung dan silaturahmi tetap terjaga. Baiklah, topik kita kali ini sedikit agak khusus dan sudah menjadi kontroversi di tengah-tengah publik, khususnya netizen Indonesia, yaitu kontroversi pemberian gelar kehormatan Profesor kepada Megawati Soekarno Putri yang notabene-nya adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima. Pemberian gelar kehormatan itu sebenarnya hal yang sangat lumrah dalam dunia akademik dan biasanya jarang menjadi sorotan atau kontroversi ya, kecuali adalah sedikit-sedikit tapi tidak seheboh yang sekarang. Nah, kali ini mengapa dia sedikit agak berbeda atau dalam tanda kutip agak heboh gitu? Karena kebetulan yang menerima gelar kehormatan ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena Megawati, maka nuansa politisnya menjadi begitu terasa. Apalagi sebelumnya anaknya Ibu Mega, maksud saya, yaitu Ibu Puan Maharani juga baru saja menerima gelar Doktor Honoris Causa dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Jaraknya pun tidak terlalu jauh. Puan, kemudian baru Ibu Mega pada tanggal 11 Juni 2021 beberapa hari yang lalu. Oke lah, untuk Kombur kali ini saya akan mengungkap 7 fakta di balik pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri, tentunya versi Kombur. Jadi bukan versi-versi yang lain ya, ini juga berdasarkan pengamatan saya di media sosial gitu. Termasuk pandangan beberapa orang yang setuju dan yang tidak setuju dengan pemberian gelar ini. Yang pertama adalah patut diduga pemberian gelar kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri ini syarat kepentingan politik. Kenapa ada dugaan seperti itu? Alasannya adalah karena Megawati Soekarno Putri adalah Presiden RI kelima, kemudian Ketua Partai Penguasa dan pemenang pemilu. Dan Menteri Pertahanan sekarang, di mana Universitas Pertahanan itu di bawah dari Kementerian Pertahanan ini, menterinya adalah Prabowo Subianto yang ketua umum Partai Gerindra gitu. Maka patut diduga pemberian gelar ini erat kaitannya dengan suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024. Masih lama pemilunya, udah cerita pemilu kita. Oke lah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gelar profesor. Gelar profesor ini bukan gelar kehormatan gitu, tetapi jabatan kehormatan gitu. Emang beda? Ya beda. Kalau kita tahu ada gelar S1, S2 hingga S3, itu gelar akademik yang hanya diperoleh melalui proses akademik yang panjang, ada prosesnya. Sedangkan gelar profesor itu jabatan akademik gitu, di mana ada beberapa tingkatan terkait jabatan akademik ini. Di antaranya adalah ada kita kenal jabatan asisten ahli, kemudian ada lektor, kemudian ada lektor kepala, dan yang paling tinggi adalah profesor. Dan biasanya pemberian gelar profesor kehormatan ini dimaksudkan agar yang menerimanya bisa menjadi pengajar atau dosen di perguruan tinggi pemberi gelar kehormatan itu. So berarti nantinya Ibu Megawati akan menjadi pengajar setara profesor di Universitas Pertahanan meskipun statusnya guru besar tidak tetap gitu. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Megawati Soekarno Putri tidak memiliki gelar akademik atau sarjana gitu. Ini juga fakta. Publik pasti sudah tahu kalau Ibu Megawati pernah kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, walau akhirnya dinyatakan drop out atau DO. Beredar informasi bahwa DO itu sendiri
maksud saya DO itu sendiri erat kaitannya dengan kepentingan politik penguasa Orde Baru pada saat itu, sehingga Ibu Megawati katanya akhirnya tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Nah, latar belakang tanpa gelar akademik inilah menjadi salah satu penilaian netizen bahwa Megawati tidak layak menerima gelar Profesor Kehormatan. Tapi meskipun demikian, berdasarkan Permendikbud nomor 40 tahun 2012, pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati ini tidak menyalahi gitu. Artinya ya sah-sah saja gitu, tidak melanggar peraturan manapun. Karena berdasarkan Permendikbud itu, strata pendidikan tidak menjadi prioritas dalam memberi atau tidak memberi gelar kehormatan kepada orang lain, tetapi karena keahlian dan prestasi yang luar biasa. Jadi ya mungkin Universitas Pertahanan melihat Ibu Megawati memang punya prestasi dan keahlian yang sangat luar biasa, sehingga layak diberikan kehormatan menjadi profesor atau guru besar kehormatan di Universitas Pertahanan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh dia tidak tamat S1, ya kalau kembali ke aturannya ya tidak ada masalah. Dan aturan itu tidak dibuat oleh Ibu Megawati, karena peraturan tentang itu baru ada pada tahun 2012 pada saat presidennya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kenapa netizen menolak gitu? Karena strata pendidikan Megawati tidak sampai sarjana, juga karena Megawati dinilai oleh netizen gagal sebagai Presiden RI pada periode 2001-2004 gitu. Jadi beliau tidak sarjana, masa dapat gelar profesor gitu. Kemudian prestasi bagaimana orang dia gagal kok sebagai presiden pada 2001-2004, kira-kira begitulah kata netizen di media sosial, bukan kata saya. Nah, jika pada disertasinya Megawati menguraikan sejumlah keberhasilannya sebagai presiden pasca Gus Dur lengser, netizen justru menilai sebaliknya. Menurut netizen, Megawati gagal menjalankan tupoksinya sebagai presiden dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, pada masa tersebut banyak aset-aset negara seperti BUMN yang dijual oleh Megawati. Masih kata netizen, Megawati menjadi presiden bukan karena kehendak rakyat atau dengan kata lain melalui pemilu, tetapi karena insiden politik di mana Gus Dur diberhentikan oleh MPR melalui sidang istimewa dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri gitu. Ukuran kegagalan lainnya adalah gagalnya Megawati terpilih menjadi presiden pada pemilihan langsung yang pertama di 2004. Kegagalan ini menjadi legitimasi bahwa Megawati gagal sebagai presiden penguasa saat itu karena rakyat tidak mempercayainya menjadi presiden periode berikutnya. Logika netizen, kalau memang Megawati mengklaim berhasil sebagai presiden dan dia ikut pemilu, rakyat pasti milih lagi gitu. Tapi karena rakyat menilainya gagal, maka Megawati tidak diberi kesempatan menjadi presiden di periode berikutnya. Netizen memang pintar-pintar gitu. Ada-ada saja ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian fakta yang kelima adalah paper dari Megawati terkait paper Megawati terkait multidimensi krisis Indonesia tahun 2001-2004 dinilai memuji diri sendiri gitu. Jadi kan ada papernya tuh yang sudah ditayangkan di jurnal Universitas Pertahanan gitu ya. Paper itu dinilai sebagai memuji diri sendiri gitu. Tahu kan kalau materi disertasi Megawati terkait anugerah Profesor Kehormatan itu berjudul Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi tahun 2001-2004. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi The Leadership of President Megawati in the Era of Multidimensional Crisis 2001-2004. Abaikan ya kalau tidak pas pengucapannya ya. Nah, karena paper Megawati ini mengulas tentang capaian keberhasilannya sebagai presiden pada tahun 2001-2004, netizen dan sejumlah pakar mengatakan Megawati itu seperti air laut asin sendiri, atau kesannya kayak memuji dirinya sendiri.
Padahal realitasnya tidak sesempurna itu, maksudnya tidak seberhasil yang dituliskan pada paper ini gitu. Paper Megawati ini meskipun dibolehkan dalam perspektif akademik, artinya dibolehkan istilahnya dia menulis berdasarkan pengalaman dia gitu, tetapi dinilai kurang elok oleh sejumlah akademisi. Sebut saja ada Profesor Zulfikar Amri. Maksud saya Zulfikar Amir ya. Beliau adalah guru besar dan akademisi Indonesia yang sekarang di Nanyang Technological University Singapura. Beliau ikut memberikan koreksi terhadap paper Megawati ini yang sudah dipublis di jurnal Universitas Pertahanan. Menurut Profesor Zulfikar Amir, dari judul saja paper Megawati ini sudah terlihat janggal gitu. Adanya kata Megawati pada tulisan tersebut mengisyaratkan bahwa yang menulis tulisan itu seolah-olah bukan Megawati gitu, tapi orang lain, seolah-olah gitu. Karena penulis mencoba mendalami apa yang telah dilakukan oleh Megawati selama berkuasa gitu. Jadi penulis kayak menceritakan pengalaman Megawati gitu. Jadi bukan pengalaman penulisnya sendiri gitu. Kesannya ya. Kan tadi apa? Judulnya kan peran Presiden Megawati gitu. Nah, itu kan biasanya yang ngomongin orang gitu, bukan apa, kalau saya misalnya peran Samsul Pasaribu, itu yang biasanya yang ngomong orang, bukan saya gitu. Maka ada kesan seperti itu gitu, karena ada kata Presiden Megawatinya gitu. Tapi faktanya adalah tulisan Megawati pada paper ini adalah orang yang sama dengan penulisnya gitu. Jadi kalau kesannya itu orang lain yang nulis, padahal tapi sebenarnya itu adalah orang yang sama gitu. Walaupun namanya beda, misalnya Presiden Megawati gitu. Tapi yang misalnya disusun oleh namanya tertera di situ, dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri gitu. Jadi Presiden Megawati kemudian oleh ada nama panjang. Ini sebenarnya adalah orang yang sama. Jadi kesan yang pertama muncul saat membaca judul paper ini adalah bahwa yang membuat tulisan ini adalah orang lain, bukan Megawati. Cara penulisan judul seperti ini oleh Zulfikar Amir dinilai sedikit aneh. Mestinya, kata Zulfikar Amir, jika seorang penulis ingin menulis sesuatu berdasarkan pengalaman pribadinya, hal itu dibolehkan dengan fokus pada masalah yang ingin diangkat aja. Jadi dia ngasih contoh seperti ini nih. Kalau kita beranjak dari paper yang ditulis oleh Ibu Megawati, kata dia yang paling enak judulnya adalah Krisis Multidimensi tahun 2001-2004 gitu. Jadi lebih konkret ke persoalan substansial tanpa harus menyebutkan saya atau Megawati gitu, ada di situ gitu. Kenapa? Karena isi dari paper ini sendiri pun otomatis akan mengungkap siapa yang berperan pada krisis itu gitu. Bahkan kata Profesor Zulfikar Amir juga, ada beberapa kalimat pada paper ini yang terkesan lucu karena seperti memuji diri sendiri. Kala itu Profesor contoh yang diambil oleh Profesor Zulfikar pada kalimat-kalimat yang lucu itu adalah ada pada bagian abstrak baris kelima, di mana Megawati sebagai penulis mengungkapkan bahwa dirinya lah yang dimaksud pada tulisan tersebut gitu. Jadi padahal ada pilihan kata lain yang substansinya sama, tapi sayangnya tidak dipilih. Itu yang kelima. Kemudian fakta yang keenam adalah paper Megawati berisi informasi penting dan sangat perlu untuk dibaca. Meskipun kontroversi, namun paper Megawati ini dinilai pakar berisi informasi yang penting dan sangat perlu untuk dibaca. Tapi sayangnya pada paper ini yang diuraikan hanya keberhasilannya saja, sedangkan kelemahan selama pemerintahan tidak diuraikan. Padahal kelemahan juga perlu diutarakan untuk menjadikan kajian bersama dan dievaluasi atau dibahas bersama gitu. Kepala pemerintahan tentunya tidak selalu punya alasan logis dalam mengambil, maksud saya begini, kepala pemerintahan tentunya selalu punya alasan logis dalam mengambil sebuah keputusan walaupun mungkin tidak populer di tengah-tengah publik gitu, atau keputusan itu
tidak menyenangkan semua orang gitu. Tapi begitupun publik perlu tahu latar belakang pengambilan keputusan tersebut. Nah, tetapi karena tulisan ini sudah terjebak dalam apa yang disebut self-praising atau memuji diri sendiri, sehingga sulit melihat fakta yang benar. Walaupun keberhasilan di bidang tertentu itu juga fakta, tapi sejumlah kegagalan saat berkuasa itu juga fakta yang lain gitu. Tapi jadi kalau kata para pakar atau pengamat atau profesor-profesor yang lain, harusnya itu juga diungkapkan gitu. Itu yang keenam. Kemudian fakta yang ketujuh adalah sejumlah guru besar nasional dan internasional mengapresiasi gelar profesor kehormatan untuk Megawati. Meski menjadi bulian netizen atau banyak kritik dari netizen di media sosial, ternyata ada sejumlah guru besar yang setuju dan mendukung pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati. Di antaranya adalah guru besar sosiolog UI, Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusliwar Sumantri gitu. Kemudian ada Profesor Mizuno dari Kyoto University Jepang gitu. Kemudian ada Profesor Ganefri dari Universitas Negeri Padang. Banyak dan lain-lain lah. Nanti bisa kawan-kawan cek ya di internet gitu. Secara umum mereka menilai Megawati layak menerima gelar profesor kehormatan. Dilihat dari perjalanan karir politiknya, sepak terjangnya dan keberhasilannya di sejumlah bidang, termasuk saat menjadi pemimpin di partainya waktu masih bernama PDI di masa Orde Baru. Lalu kemudian menjadi PDIP di masa reformasi dan 3 kali memenangkan pemilu plus saat menjadi presiden kelima Republik Indonesia. Megawati juga dinilai berhasil meletakkan dasar sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. KPK itu lahir di zamannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, prestasi-prestasi ini itu dianggap sebagai salah satu ukuran sehingga Megawati itu sangat layak diberikan gelar profesor kehormatan di Universitas Pertahanan gitu. Oke lah, itulah 7 fakta terkait pemberian gelar profesor kehormatan kepada Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dan masih banyak fakta-fakta lainnya terkait pemberian gelar ini. Tapi apapun itu, secara umum pemberian gelar ini memang tidak melanggar dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan manapun di Indonesia. Soal ada yang suka atau tidak suka itu lebih kepada selera masing-masing. Jika selera yang ditanya, maka 1000 orang tentu akan melahirkan 1000 selera. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah setelah gelar profesor kehormatan ini diberikan gitu. Mampukah Ibu Megawati mewariskan keberhasilan kepemimpinannya kepada generasi penerus melalui kursi perguruan tinggi? Jika pada akhirnya pasca pemberian gelar kehormatan ini Ibu Megawati justru tidak pernah tampil di hadapan mahasiswa dan memaparkan keberhasilan luar biasanya selama menjadi presiden, maka pemberian gelar profesor kehormatan ini menjadi sia-sia. Oke, itu saja diskusi kita kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung dan kita bisa tetap berbagi informasi melalui channel ini. Terlepas dari suka atau tidak suka, kontroversi atau bagaimana, selamat buat Ibu Megawati atas gelar kehormatannya sebagai profesor atau guru besar tidak tetap di Universitas Pertahanan. Nah, kira-kira gitulah. Yang sudah dianugerahkan pada 11 Juni tempo hari. Saya Samsul Pasaribu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.